tekan tarik, jangan. Usahakan ini tetap dalam posisi masih terus menekan supaya menghindari sisa-sisa dari overspray yang kemungkinan nempel pada nozzle. Ini trik salah satu trik yang mungkin jarang kawan-kawan pahami. Jadi tetap gencet, tetap pencet, dan speed kita buat kencang. Ini kameranya nggak saya percepat ya, untuk memberikan droplet yang bagus dan rata. Oke teman-teman, untuk episode kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengaplikasikan cat model aerosol supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Terlebih dahulu kita akan pelajari bagaimana cara kerja dari cat aerosol seperti gini, yang tentunya kalau isinya sama ya. Untuk di tone premium ini jenis catnya sama dengan cat yang kita aplikasikan dengan spray gun biasa, yaitu cat jenis NC. Cuman yang membedakan adalah cara kerja dan kemasannya, dimana kalau cat model aerosol seperti halnya di tone premium ini, nozzle-nya dibuat cukup kecil dan tabungnya pun juga hanya 400 cc ya. Dan ini sangat berbeda jauh dengan cara mengaplikasikan cat yang sama, yaitu jenis NC menggunakan spray gun konvensional biasa. Dengan segala keterbatasan dari desain dan modelnya, karena memang cat aerosol ini dirancang cukup instan dan gampang diaplikasikan tentunya tanpa harus menggunakan kompresor dan spray gun, dan dituntut untuk mendapatkan hasil yang sama seperti halnya ketika kita mengaplikasikan cat dengan menggunakan alat ya, seperti spray gun dan kompresor. Selain desain dan cara pengaplikasian yang berbeda, komposisi cat dan thinner yang di dalamnya pun juga akan dibuat berbeda. Tentunya dia akan dibuat lebih encer karena untuk menutupi kekurangan dari nozzle-nya yang cukup kecil, dan kapasitas angin yang disimpannya jauh berbeda dengan kapasitas yang dapat disimpan oleh kompresor. Untuk mix rasio thinner dan cat yang encer ini, mungkin bagi kawan-kawan yang seprofesi dengan saya atau tukang cat tentunya akan sangat paham banget ya. Dengan mix rasio yang cukup encer akan sangat rawan banget untuk meruntus ataupun keriting jika kita tidak mengetahui trik untuk mengaplikasikan cat dengan mix rasio yang encer. Baiklah teman-teman, langsung saja kepada pokok bahasan. Kita akan mengenali satu persatu dari cat model aerosol ini, mengenali bahannya mulai dari epoxy, cat, dan mungkin hingga clear ya. Kalau bisa saya usahakan hingga clear untuk episode kali ini. Dan ini sering terjadi pada teman-teman yang mungkin pemula, yang sering DM ke tempat saya, kenapa pengaplikasian cat aerosolnya ini kok sering meruntus ataupun keriting. Jadi permasalahannya ada pada satu adalah grade amplas. Grade amplas yang kita pilih, untuk grade amplas jika kita menggunakan cat aerosol seperti ini, setidaknya kita cari amplas grade mulai dari 600 ke atas ya, jangan sampai 600 ke bawah, karena akan sangat resiko tinggi untuk keriting jika amplas terlalu kasar. Yang berikutnya atau yang keduanya adalah teknik pengaplikasian, karena kita tahu komposisinya yang memang sudah dibuat encer karena nozzle yang cukup kecil. Adalah pada teknik pengaplikasian kita akan mulai bahas dari epoxy ya, atau primer. Dan di sini sudah saya siapkan satu set box fairing dari motor B dengan kondisi fairing yang masih original, dan ada beberapa bagian yang sudah memang dicat. Cuma untuk grade amplas terakhir saya tetap memakai grade amplas 800 ya untuk motor Beat ini. Untuk epoxy ini sendiri emang teksturnya sedikit agak kental dibanding dengan cat maupun clear. Ini di wilayahnya cat aerosol ya. Kalau kita ngomongin epoksinya aerosol dengan epoksi yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa, untuk epoksinya tentunya akan lebih kental, atau campurannya akan bisa kita buat sevarian mungkin ya, atau kita buat kental untuk menghindari keriting dan sebagainya. Cuman kalau untuk epoksinya cat aerosol, mau nggak mau kita memang harus mengaplikasikan epoksi yang sudah terkomposisi dari pabriknya ya. Jadi tentunya bagaimana cara mengakali epoksi yang dirancang sudah dibuat encer tetapi tidak rawan peruntus atau keriting pada pengaplikasian pertama atau pengaplikasian dasar. Untuk teknik pengaplikasian epoksi ini, kalau saya menyebutnya teknik pengaplikasian kering ya.
bagaimana caranya kita melakukan teknik pengaplikasian kering, yaitu membuat jarak semprotan yang agak jauh. Jadi epoksi ini hanya kita buat seperti turunnya hujan ya, jadi tidak langsung dekat dengan media, tapi kita semprotkan dengan jarak yang agak jauh, dengan tujuan supaya thinner yang terkandung dalam epoksi ini tidak membuat reaksi pada bekas cat lama. Untuk pengaplikasian epoksi ini bisa kita lakukan 2 hingga 3 kali ya. Untuk pengaplikasian pertama mungkin hanya untuk mengcover pada bagian yang bekas sambungan catnya ketika kita ngamplas terlalu dalam. Dan untuk pengaplikasian kedua tentunya kita kasih jarak, kita kasih kesempatan thinner untuk menguap. Selanjutnya setelah epoksi layer pertama ini kering sentuh, kita bisa mengaplikasikan epoksi di layer yang kedua. Untuk layer yang kedua ini kita bisa mengaplikasikan epoksi sedikit agak tebal ya, cuman jarak tetap kita jaga supaya thinner tidak akan membuat reaksi pada epoksi yang pertama sampai dengan ditakutkannya tembus pada lapisan cat lama ya, karena kalau terlalu becek lagi-lagi akan tetap membuat lapisan cat lamanya keriting. Untuk hasilnya, karena komposisinya yang dibuat sudah agak kental, tentunya hasilnya akan sangat terasa kasar ya. Ini nggak masalah nanti, karena proses primer atau proses epoksi ini tetap akan membutuhkan proses sanding untuk meratakan permukaan, seperti halnya ketika kita mengaplikasikan epoksi dengan spray gun konvensional. Oke, ini epoksi yang sudah kering. Kalau kita lihat seperti gini, permukaannya akan sangat kasar banget, dan ada beberapa mungkin pori-pori yang belum sempat nutup rapat ya. Dan ini bisa kita curi di proses sanding yang kedua. Jadi prosesnya masih sama seperti halnya jika kita mengaplikasikan cat atau epoksi dengan spray gun konvensional biasa. Untuk pemilihan grid amplas bisa menggunakan grid 800 ataupun grid 600 yang bekas, bisa kita buat dry sanding ataupun dengan amplas yang kita aplikasikan dengan air. Untuk grid amplas, pilih grid amplas ukuran 800 ke atas ya. Dan pada proses sanding yang kedua ini sekalian kita mengecek jika mungkin ada media dengan luka yang terlalu dalam atau pori-pori yang belum tertutup dengan rapat, kita bisa mencurinya lagi di proses sanding ini. Dan jika mungkin di sanding ini masih kelihatan lukanya terlalu dalam, kita bisa mengulang epoksi hanya pada area tersebut, dan kemudian nanti setelah kering kita sanding ulang sampai dengan mendapatkan permukaan yang benar-benar rata. Ini hasilnya setelah kita sanding. Berikutnya kita aplikasikan base coat. Untuk base coat ini tingkat kekentalannya dibuat agak encer sedikit daripada epoksi ya, atau primer ya. Sebelum mengaplikasikan base coatnya, kita bisa menggreser ulang supaya kemungkinan ada sisa-sisa cat yang atau sisa-sisa epoksi yang nempel merekat pada media. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan untuk base coatnya. Karena dibuat sedikit agak encer, biasanya sifat base coat ini satu cepat menutup dan gampang diaplikasikan ya. Cuman untuk memberikan hasil semburan yang merata untuk aerosol seperti gini, ini agak susah ya. Kadang-kadang mungkin ada semburannya yang fokus di atas bawah atau setengahnya kosong. Bagaimana cara mengakalinya? Berarti kita harus membuat overlap atau jarak semprotan yang benar-benar rapat sehingga dapat mengcover dengan rapi pada media. Triknya seperti gini, usahakan tiap layernya atau tiap semprotannya kita buat dengan pengaplikasian yang cepat untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus. Terus untuk spray gun jangan berhenti, maksudnya tekan tarik jangan, usahakan ini tetap dalam posisi masih terus menekan supaya menghindari sisa-sisa dari overspray yang kemungkinan nempel pada nozzle. Ini trik salah satu trik yang mungkin jarang kawan-kawan pahami. Jadi tetap gencet, tetap pencet
dan speed kita buat kencang. Ini kameranya nggak saya percepat ya, untuk memberikan droplet yang bagus dan rata. Untuk base coat ini biasanya saya mengaplikasikannya cukup tipis saja, jadi nggak terlalu tebal, karena hanya untuk membantu cat yang akan di atasnya ya. Jadi supaya warnanya di atasnya ini tidak terlalu tebal, karena kalau cat terlalu tebal ini tentunya hasilnya akan kelihatan kurang begitu cakep atau rapi ya. Jadi kita buat tipis, merata, perkirakan semua sudah tercover dengan warna hitam, contohnya di sini warna hitam. Baru berikutnya semisal pengen kita sanding ulang, ini kita sanding ulang, semisal enggak pun langsung menghasilkan droplet yang seperti ini. Minta maaf teman-teman ya, saya buat dua part supaya durasinya tidak terlalu kepanjangan ya. Dan di part kedua nanti kita akan bahas base coat sampai dengan cat utama atau cat intinya, dan saya usahakan sampai dengan clear coat ya. Dan di part kedua nanti kita akan bagaimana cara membuat droplet yang bagus, terutama pada cat-cat warna metalik. Dan mungkin ini akan sedikit menambah pengalaman bagi kawan-kawan pemula yang sering gagal menggunakan cat aerosol. Ikuti di part keduanya, insya Allah setelah uploadan ini langsung kita akan bahas di part keduanya.